Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang kelima ayat 24. Begini firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, kita semua adalah milik Kristus. Maka kita harus hidup sebagaimana yang Kristus mau. Melakukan kehendaknya, melawan dosa, melawan egoisme diri. Ayat ini mengajarkan bahwa iman sejati dalam Kristus membawa perubahan dalam hidup seseorang. Bukan hanya sekedar mengikuti rutinitas keagamaan, tetapi lebih dari itu ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Perlu kuantitas, kerajinan mengikuti ibadah, tetapi lebih dari itu Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkualitas dalam iman Kristen. Rasul Paulus mengatakan hidup dalam roh dan menekankan bahwa orang percaya harus menyalibkan daging beserta hawa nafsu dan keinginan duniawi. Artinya orang percaya seharusnya tidak diatur oleh dorongan-dorongan nafsu manusia yang egois dan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebagai gantinya mereka harus hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus dan mengikuti ajaran dan keteladanan Kristus itu sendiri. Kita ingat kembali, keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus dalam Roma 8 mengatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Paulus dalam Roma 8 mengatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pesan ini mengajarkan tentang transformasi dan perubahan dalam hidup orang percaya melalui kasih karunia Kristus. Artinya orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus dan menjalani hidup oleh iman harus mengalahkan daging beserta dengan keinginan-keinginan duniawi dan hawa nafsu. Ini adalah panggilan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita bahagia. Dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita sukses, tidak berkekurangan, penuh kuasa. Atau mungkin juga kita sudah memiliki banyak di dunia ini, punya harta, kuasa, jabatan, pencapaian-pencapaian menurut ukuran dunia ini sudah sukses. Tetapi perhatikan dengan bijaksana, jangan sampai keinginan yang tidak bisa kita kuasai membawa kita ke dalam kebinasaan. Jangan sampai berkat-berkat Tuhan yang kita miliki justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sadarkan diri bahwa saudara, kita semua adalah milik Kristus, maka berusahalah untuk hidup dalam kekudusan, menjalani hidup lebih terkendali dan lebih mencerminkan karakter Kristus. Dan dengan mengalahkan keinginan dan nafsu duniawi yang bisa menghambat pertumbuhan spiritual kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam pemuliaan dan kepatuhan kepada Kristus. Ayat ini menekankan transformasi rohani yang dialami oleh orang-orang percaya dalam Kristus. Mereka tidak lagi hidup dalam dosa dan nafsu duniawi, melainkan hidup sesuai dengan roh, mengikuti jalan yang benar menurut ajaran Kristus. Kehidupan dalam roh ini menuntut adanya pertobatan, menuntut adanya penyerahan diri kepada Kristus dan kepatuhan kepada firman-Nya. Bertumbuh dan berbuah supaya kita mampu supaya kita mampu melakukannya, kita harus meminta di dalam doa dan selalu belajar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita, mengingatkan kita supaya menjauh dari segala dosa. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.